Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan berbagai macam alat yang akan sering kita temui pada saat praktikum kimia. Kelompok kami beranggotakan Erik Setiawan, Faris Al-Ghifari, Muhammad Iqbal Ramadinata, dan Sofyan Azmi. 1. Tabung reaksi. Tabung reaksi dipakai untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. 2. Pipet. Pipet digunakan untuk membantu memindahkan cairan dalam jumlah sedikit dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam bentuk tetesan. 3. Corong. Corong berfungsi untuk menolong pada saat menuang cairan ke dalam tempat yang lebih sempit mulutnya. 4. Gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengatur volume zat kimia dalam bentuk cair dan terdiri dari bermacam-macam ukuran. 5. Gelas arloji. Gelas arloji. Gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. 6. Erlenmeyer. Erlenmeyer. Alat berbentuk kerucut dengan layar silinder ini ternyata diambil dari nama seorang kimiawan asal Jerman, yaitu Emil Erlenmeyer. Fungsi dari labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan larutan. 7. Gelas piala. Gelas beaker atau gelas piala. Gelas ini mempunyai fungsi sebagai penampung. Alat ini berbentuk silinder dengan alasnya datar, yang biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif. 8. Labu ukur. Labu ukur atau labu takar. Alat yang berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. 9. Buret. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium. Buret berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Buret digunakan untuk melakukan titrasi. Cara penggunaan buret ini dengan memasukkan zat yang akan dipakai untuk mentitrasi di dalam buret dan lalu dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui keran. Volume zat yang dipakai oleh buret dapat dilihat pada skala. 10. Timbangan analitik. Timbangan analitik adalah jenis timbangan yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentang submiligram. Timbangan analitik digunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia padat atau cair, tetapi tidak digunakan untuk menimbang bahan kimia panas. 11. Batang pengaduk. Batang pengaduk gelas. Batang pengaduk gelas adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca pejal, dengan ukuran agak panjang dan ujungnya membulat. Batang pengaduk gelas digunakan untuk mengaduk campuran atau larutan zat-zat kimia pada waktu melakukan reaksi-reaksi kimia. Dapat juga dipakai untuk menolong pada saat menuangkan cairan pada proses penyaringan. 12. Botol semprot. Botol semprot terbuat dari plastik. Digunakan sebagai tempat penyimpanan air. Untuk mengeluarkan air,
atau cairan dalam jumlah terbatas. Juga untuk membersihkan dinding-dinding bejana dari sisa-sisa endapan. 13. Sendok spatula. Alat berikutnya adalah spatula. Spatula adalah alat untuk mengambil objek. Ada 3 jenis spatula untuk keperluan laboratorium. Yang pertama, spatula yang terbuat dari logam atau stainless steel digunakan untuk mengambil objek yang telah diiris untuk kesediaan mikroskop. Yang kedua adalah spatula politena atau tanduk, digunakan sebagai sendok untuk mengambil bahan kimia padat. Yang ketiga adalah spatula nekel, adalah spatula yang disepuh dengan nekel, digunakan sebagai sendok kecil untuk mengambil bahan kimia. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan, kecuali larutan asam. Berasal dari sebatang kaca yang berdiameter 4 mm, dipotong menurut panjang yang sesuai dan ujung-ujungnya dibulatkan dengan nyala bunsen. Batang itu panjangnya seharusnya 20 cm untuk digunakan pada tabung reaksi dan 8-10 cm untuk pinggan dan gelas piala kecil. Pipa kaca berongga tidak boleh digunakan sebagai batang pengaduk. 14. Penanggas air. Alat berikutnya adalah penanggas air. Penanggas air digunakan untuk memanaskan larutan yang tidak boleh dipanaskan secara langsung. Pemanasan ini menggunakan wadah yang terbuat dari kaca. Memanaskan larutan di dalam tabung reaksi harus menggunakan penjepit tabung reaksi. Fungsi utama dari penanggas air adalah untuk menciptakan suhu yang konstan. Sedangkan fungsi lain yaitu untuk pemanasan pada suhu rendah dari 30 derajat hingga 100 derajat Celcius. Kemudian, menguapkan zat atau larutan dengan suhu tidak terlalu tinggi. Dan juga untuk menginkubasi kultur mikrologi. 15. Lemari asap. Dan alat yang terakhir adalah lemari asap atau lemari asam. Lemari asap digunakan untuk tempat mereaksikan zat, pemanasan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menghasilkan asap-asap atau uap-uap yang merangsang atau membahayakan kesehatan. Misalnya, pengambilan bahan kimia HNO3 pekat, HCl pekat, H2SO4 pekat, atau mempergunakan H2S, serta deeskrusi bahan-bahan organik dengan asam kuat pekat. Itulah alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum kimia dasar. Ingat, alat-alat itu harus digunakan dengan panduan dan pengawasan dari dosen dan asisten laboratorium. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.